Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natifa, kelas 1B, Prodi PAUD. Saya akan menjelaskan tentang soal UAS. Yang pertama, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk, gawat dan terarah? Jawabannya adalah nomor 1, orang tua harus membuat aturan. Pertama, kita sebagai orang tua harus sadar bahaya gawai pada anak. Jadi anak harus dibatasi. Kita harus membatasinya dengan waktu yang tertentu. 2, mengalihkan perhatian anak, misalnya dengan membuat hal yang menyenangkan di rumah, bermain, berkebun, berolahraga, dan aktivitas-aktivitas yang akan membuat mereka senang dan terlatih. 3, berikan contoh yang baik dari orang tua. 4, disiplin, konsisten, dan tegas. 5, perbanyak waktu bersama anak. Soal yang kedua, aplikasi apa saja yang tidak pengaruh buruk bagi anak bahkan bermanfaat? Ada 10. Yang pertama, Marble Line Quran for Kids. Yang kedua, paket belajar lengkap TK PAUD. Ketiga, ABC belajar. 4, belajar bahasa Inggris. 5, pingpong coloring fun. 6, lagu daerah anak Indonesia. 7, kit musik instrumen sound. 8, Marble Belofos. 9, belajar huruf dan angka. Pertanyaan yang ketiga, jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetisi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang kamu dilakukan, dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengorbankan diri terkait teknologi pembelajaran? Jawabannya, langkah-langkah sebagai berikut: mengirim mereka ke suatu pelatihan, seperti contoh pelatihan mengirim mereka ke dan memfasilitasi mereka beberapa laptop agar mereka mudah untuk belajar dan sering-sering ikut webinar dan juga nonton YouTube di sekolah atau di wifi. Tipsnya sebagai berikut: bentuk tim teknologi untuk mentransfer pengetahuan. 2, belajar secara bertahap menggunakan jalan ilmu. Jelaskan pentingnya penguasaan teknologi dan manfaatnya agar mereka selalu berbahasa agar mereka tidak stres yang akhirnya membuat mereka tidak mau belajar. Soal yang keempat, memakai Zoom karena mudah dan gampang, hanya butuh membagikan link. Memakai Google Meet murah dan gampang dan tidak memerlukan biaya mahal. Jelaskan definisi dan manfaat dan istilah. 1, YouTube. 2, email. 3, Google Drive. 4, PDF. 5, Al-Quran in Word. 6, Microsoft Word.
7 Blog, 8 Zoom, 9 Google Meet, 10 Everyday, 11 YouTube adalah situs video sharing yang digunakan untuk berbagi video, menonton video. Manfaat YouTube bisa mencari penghasilan, mempromosikan sekolah, pekerjaan profil individu, menonton tayangan berita yang terlewat, dan banyak lagi manfaat lainnya. Istilah 3 YouTuber yaitu pemilik channel atau pembuat konten di YouTube, channel YouTube, akun channel, subscribe, playlist, tempat penyimpanan kumpulan video yang ingin kita simpan. 2. Email adalah Google dalam bentuk web. Seseorang dapat saling berkirim surat atau pesan, jaringan internet. Manfaat email: mengisi dan menerima pesan yang dapat melambaskan video, gambar, foto, audio, dan sejenisnya sebagai identitas diri. Dapat digunakan sebagai media pemasaran. Diajukan untuk mendaftar berbagai situs atau sosmed, mengakses beragam produk Google, akses ke perangkat Android, melacak perangkat Android yang hilang. Istilah inbox, pop-up, drive, phone. Pertanyaan yang 3. Butirnya adalah layanan penyimpanan visa berbasis online seperti dokumen, audio, video dengan kapasitas gratis. Manfaatnya yaitu selain menyimpan file, kita bisa berbagi file, edit file, melakukan backup data yang tersimpan juga aman. Data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, dan penyimpanannya. Pertanyaan yang 4. PDF adalah jenis format dokumen atau berkas untuk keperluan pertukaran dokumen digital yang dibuat oleh sistem pada tahun 1993. Manfaat format file: terjamin, ringkas, dan bisa memperkecil uraian. Pertanyaan yang kelima. Al-Quran Imwat adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mengakses surat dalam Al-Quran yang kita ingin baca, dan pengutipan ayat Al-Quran dengan cepat dan benar. Pertanyaan yang 6. Microsoft merupakan salah satu perangkat lunak aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft dan didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi. Istilah Microsoft Word
Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint dan Microsoft. Pertanyaan ketujuh, blog adalah salah satu jenis website atau jurnal online yang memuat tampilan informasi dari berbagai sumber serta memuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan link. Manfaatnya bisa untuk media promo dan media publikasi.